wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang timeline pemahaman manusia tentang Tuhan dan penjelasan saintifiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Olivia Fonda dari Program Studi Administrasi Bisnis. NPM saya 24042010067. Saya bertugas untuk menjelaskan dinamisme. Jadi, istilah dinamisme menurut pendapat Husaini Ismail berasal dari bahasa Yunani, yaitu dinamis atau dynamos, yang artinya kekuatan, kekuasaan, dan kegunaan. Lalu saya membaca dari jurnal PBN Surabaya, dinamisme merupakan salah satu sistem kepercayaan primitif yang telah ada sejak masa prasejarah. Dinamisme percaya bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan manusia. Kekuatan gaib tersebut bisa terdapat di api, batuan, pohon, binatang, bahkan manusia itu sendiri. Masyarakat penganut dinamis percaya bahwa benda-benda tertentu bisa memberikan manfaat maupun sebaliknya, menjadi penyebab suatu bencana. Dari kepercayaan inilah muncul benda-benda yang dianggap keramat seperti tanduk hewan, batu mulia, ataupun senjata-senjata seperti kapak dan mata tombak. Dalam buku filsafat agama, Harun Nasution mendefinisikan dinamisme sebagai sebuah keyakinan kepada objek tertentu yang dianggap memiliki kekuatan misterius. Kekuatan misterius batiniah itulah yang menjadi pengenalan dari pemujaan terhadap benda-benda tertentu. Seperti disebutkan di atas, kekuatan magis itu misterius, tidak bisa dilihat oleh panca indera, yang bisa dilihat hanya efek atau akibatnya saja. Di Indonesia dikenal sebagai keberuntungan atau sihir, sebagai kepercayaan pada benda-benda magis yang dinamis. Benda-benda yang memancarkan kekuatan magis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada benda-benda keramat. Bagi masyarakat primitif, benda-benda keramat mengacu pada benda-benda yang memiliki kekuatan luar biasa dan jarang dibandingkan dengan aspek-aspek magis lainnya, seperti logam, emas, perak, dan juga besi. Ada kriteria yang berbeda untuk menyatakan kesuciannya. Masing-masing bagian memiliki sihir tersendiri. Itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang dinamisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dian Amalia Ramadhani, NPM akhir 021. Saya dari Program Studi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu animisme. Animisme adalah kepercayaan memuja roh nenek moyang. Animisme adalah sistem kepercayaan yang berkembang di Nusantara sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha. Dalam kepercayaan animisme, arwah nenek moyang yang telah meninggal dunia dipercaya masih hidup di alam arwah atau di kayangan. Oleh karena itu, arwah nenek moyang sangat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Untuk menjaga hubungan dengan arwah nenek moyang, biasanya dibuat patung-patung nenek moyang untuk pemujaan. Dan seiring dengan berkembangnya zaman atau berjalannya waktu, tradisi dan ritual yang berhubungan dengan animisme mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Tetapi di berbagai suku bangsa di Indonesia masih ada yang menjalankan kepercayaan tersebut atau kepercayaan animisme, meskipun dalam berbentuk yang berbeda. Halo semua, perkenalkan nama saya Cahyo Kurniawan Rafli Adiaksa dengan NPM 240102010271271 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang politeisme. Politeisme adalah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah banyak dewa. Secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli dan toei, yang berarti banyak Tuhan. Contoh dari politeisme sendiri yaitu ada di agama Hindu, yaitu dengan konsep Trimurti yang dianggap sebagai suatu bentuk politeisme. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Satria Wibawa dengan NPM 24011010016. Saya akan menjelaskan tentang hipnotisme. Hipnotisme dari bahasa Yunani dan satu teos dewa. Hipnotisme adalah kepercayaan yang menyembah satu dewa tertinggi namun tidak menyangka dewa-dewa lain. Hipnotisme dianggap sebagai peralihan dari keyakinan politisme atau banyak dewa menuju monotisme atau satu dewa.
Hinotisme serupa tapi kurang eksklusif daripada monolatri. Monolatri atau menyembah satu dewa, sedangkan hinotisme dapat menyembah siapapun dalam jajaran dewa. Dalam beberapa sistem kepercayaan, yang dewa tertinggi dalam hinotisme dapat ditentukan oleh alasan budaya, geografis, historis, atau politik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sofwa Putri Silvana dari program studi akuntansi dengan nomor NPM 24013010232. Kali ini saya akan menjelaskan tentang monoteisme. Monoteisme berasal dari dua kata Yunani, yaitu mono yang berarti satu, tunggal atau sendiri, dan theos yang berarti Tuhan. Secara terminologi, monoteisme berarti kepercayaan kepada satu Tuhan. Dengan demikian, monoteisme merupakan kepercayaan kepada keesaan Tuhan. Dalam kajian agama-agama, monoteisme adalah agama apapun yang percaya kepada satu Tuhan. Hal ini sejalan dengan konsep ketuhanan dalam agama Islam. Monoteisme Islam tercermin dalam syahadat tauhid La ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Ketauhidan itu biasanya dipertegas dengan pernyataan wahdahu la syarikalah, yaitu Dia Maha Esa yang tidak memiliki sekutu. Monoteisme dalam Islam merupakan akidah para nabi dan rasul, dari sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Semua mendakwakan akidah tauhid kepada umatnya, karena ajaran tauhid memang sesuai dengan fitrah teologis manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pamlarsih dari Prodi Manajemen nomor NPM akhir 043. Seperti yang kita ketahui bahwa animisme merupakan paham yang mengatur kepercayaan kepada roh-roh leluhur. Contohnya di sini saya ambil orang Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejak zaman prasejarah percaya pada animisme, di mana roh-roh leluhur dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini masih dianut termasuk di pematang Johar. Salah satu wujud kepercayaan ini adalah keris, yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh-roh leluhur. Keris dipuja dan dihormati melalui ritual khusus karena diyakini membawa keberuntungan jika dirawat dengan benar. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan terhadap suatu benda-benda atau barang yang dianggap mempunyai kekuatan tertentu yang wajib dihormati. Di tanah Sekudung, contohnya, masih terdapat ritual dan kepercayaan yang diyakini membawa perlindungan dan keberkahan seperti pemujaan tempat keramat, kuburan, dan benda-benda kuno. Benda tersebut seperti tangkan. Tangkan yaitu berupa kalung, gelang, atau selembar kertas. Dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi anak-anak dari gangguan jin. Masyarakat juga masih sering mendatangi kuburan tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk meminta berkah serta mempercayai praktek pendukunan. Kepercayaan ini terus bertahan di bawah hukum adat wilayah tersebut. Yang terakhir, terdapat kepercayaan politisme yang biasakan melibatkan pemujaan dewa-dewa untuk aspek kehidupan yang berbeda-beda. Saya sini ambil contoh adalah agama Hindu. Hindu itu memiliki banyak dewa dan dewi seperti Brahma, dewa pencipta, Wisnu, dewa pelindung, dan Shiva, dewa penghancur. Masing-masing itu dewa memiliki atribut dan kekuatan khusus yang disembah oleh umat Hindu. Jadi itu juga bisa dijadikan contoh dalam politisme. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Rakim dari Prodi Manajemen NPM 240-120-10156. Di sini saya akan melanjutkan memberikan contoh tentang konsep ketuhanan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan memberikan contoh tentang henoteisme dan monoteisme. Henoteisme sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, adalah menyembah satu Tuhan, namun tidak mengingkari adanya Tuhan-Tuhan yang lain. Contohnya seperti di Yunani kuno, mereka menyembah dewa Zeus, namun tidak mengingkari adanya dewa-dewa yang lain seperti Poseidon, Hades, dan lain-lain. Mereka menyembah dewa Zeus karena menganggap bahwa dewa Zeus adalah dewa yang paling superior di antara dewa-dewa yang lain. Dan selanjutnya adalah monoteisme. Monoteisme sendiri adalah menyembah satu Tuhan dan menganggap bahwa tidak ada Tuhan selain yang satu. Contohnya di agama kita sendiri, agama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada Tuhan selain Allah.